Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Perdagangan mendorong pemberdayaan UMKM berbasis ekspor sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Pemerintah pun mewaspadai kemungkinan turunnya pesanan produk UMKM dari pasar luar negeri pasca pemberlakuan kebijakan tarif masuk 19% ke Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi pemberlakuan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya dengan pemberdayaan UMKM yang berbasis ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia memiliki banyak produk UMKM yang bisa dimaksimalkan di pasar ekspor. Dan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar ekspor, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan akan melakukan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan peluang ekspor produk UMKM, termasuk dengan melakukan sertifikasi produk untuk pasar tertentu. Kemudian kabupaten kota, cuman memang sebagian besar belum terstandarisasi. Untuk itu kita akan mengoptimalkan produk-produk UMKM yang mempunyai peluang ekspor dengan berbagai strategi daya saing UMKM seperti pengembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor, pengembangan pasar ekspor, kemudian juga sertifikasi produk sebagai persyaratan ekspor untuk negara-negara tertentu dan produk-produk tertentu, kemudian pelatihan ekspor, dan juga nanti tanggal 15 sampai 19 kita akan melakukan Trade Expo yang kita akan mengundang buyer dari berbagai negara melalui perwakilan dagang kita di luar negeri. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut bahwa pelaku UMKM Indonesia tetap perlu waspada terhadap kemungkinan turunnya pesanan dari pasar luar negeri. Menurut Maman, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pelaku UMKM terkait penurunan permintaan secara langsung akibat tarif resiprokal. Namun potensi perlambatan order tetap perlu diantisipasi, terutama untuk pelaku UMKM yang sudah menjajaki pasar ekspor. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, produk UMKM motor baru penggerak ekspor Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Aku Mandiri. Kemudian juga sudah hadir Pak Hadito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Herma, apa kabar? Baik, semangat, sehat terus. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Hadito, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu Pak Handito. Bagaimana dari sisi kinerja ekspor Indonesia? Kita tahu juga surplus perdagangan kan masih terus berlanjut dalam 62 bulan terakhir. Nah, Anda melihat seperti apa? Mengingat tadi nanti UMKM pun kita harapkan bisa menjadi penopang ekspor Indonesia juga nih ke depannya. Iya, saya rasa memang kita bersyukur bahwa masih surplus. Saya katakan masih surplus perdagangan kita, tetapi ini sudah harus was-was kita. Okay. Kenapa? Karena yang pertama, kebijakan perdagangan yang tidak hanya di Amerika dengan kebijakan Trump, tapi juga yang lain-lain itu lagi mengamankan dirinya sendiri-sendiri. Dan ini membahayakan. Nah, karenanya saya rasa kita perlu dukung apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso, apalagi beliau punya program bagus, UMKM bisa ekspor gitu. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan yang ekspornya sekarang, yang harganya naik, ikut naik, ikut turun, contoh terpengaruh. Nah, sementara ekspor yang pelaku usaha kecil itu lebih sustain gitu ya, lebih berkelanjutan. Ada gejolak-gejolak ini nggak terlalu terpengaruh. Tapi yang kedua, sebenarnya ekspor itu kan harus kita tempatkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Masyarakat itu artinya ya rakyat kecil kan gitu, yang menyediakan lapangan kerja. Jadi kalau kita kembangkan ekspornya UMKM seperti yang diprogramkan oleh Menteri Perdagangan kita, tidak hanya neraca perdagangan kita
bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik, tapi menyediakan lapangan kerja buat banyak orang ini kan kita lagi membutuhkan itu. Jadi ini perlu total football membantu Menteri Perdagangan Pak Budi Santoso untuk mendorong pengembangan UMKM karena memang ini contoh ya, ini saya sekarang kebetulan lagi ada di Purwokerto, ada program dengan benih baik dan dukungan visa di Banyumas gitu, ada hampir 200 UMKM dan pendampingnya yang selama 6 bulan intensif kita bantu untuk menjadi eksportir. Banyak yang sudah ekspor, tetapi banyak juga yang masih harus didukung karena ada kekurangan dalam hal permodalan, ada kekurangan dalam hal kualitas produksi. Kita terus bantu gitu, tapi pemerintah juga perlu hadir. Nah, ini kan tidak cukup hanya dari Kementerian Perdagangan, dari seluruh kementerian, dari pemerintah daerah, kita perlu gerakkan. Jadi harus total football untuk dorong UMKM ekspor ini. Baik, itu dia total football. Nah ini menarik. Lantas Bu Herma, sejauh mana Anda melihat realisasi yang dialami terkait dengan sektor UMKM begitu untuk dunia usahanya, kemudian pemerintah nanti akan meningkatkan sisi eksportasi untuk sektor UMKM kita juga begitu, Bu Herma? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pelaku usaha mikro ya dan kecil memang tidak banyak kemajuan ya untuk ekspor ya karena memang mereka itu secara edukasi itu memang kurang. Kedua, yaitu banyak tarif-tarif yang sebenarnya akan membuat ongkos produksi menjadi naik dan itu harga akhirnya profitnya menjadi kecil kan, apalagi maaf nih para buyer nih pinter semua nih kan. Nah itu kan tidak ada penambahan sisi ekonominya. Nah itu yang harus pemerintah ikut turut hadir. Dan yang paling penting adalah dalam hal kontrak ya. Kontrak itu harus didampingin betul karena mereka kadang nggak tahu tuh cara menjual dengan kondisi penambahan harga dengan kargonya misalnya. Nah itu mereka nggak paham. Dan yang paling parah memang kebanyakan UMKM ini tidak langsung ke buyer kan, tapi melalui trader. Jadi harganya benar-benar ditekan. Nah itu yang termasuk terakhir dari pihak pemerintah misalnya dengan kerjasama dengan perhutani misalnya harganya sudah langsung ditekan dipotong sekian persen. Nah itu yang harus diwaspadai juga. Jadi saya berharap sih dari kebijakan Kementerian Perdagangan itu bisa menyulut supaya ya tadi ekonomi itu tumbuh juga penyerapan tenaga kerja seperti yang tadi disampaikan Pak Handito karena ini penting sekali karena peluang generasi muda untuk bekerja sekarang sudah minim sekali di Indonesia itu sih Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi ekosistem kemudian bagaimana juga pendampingan yang Anda harapkan Bu Herma, apakah sejauh ini begitu masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi atau seperti apa? Ingat kan Pak Handito juga seperti yang sudah disampaikan cukup aktif juga nih untuk mendampingi pelaku-pelaku UMKM di daerah begitu. Bagaimana untuk bisa meningkatkan dari sisi kualitas mungkin produk mereka, kemudian pendanaan, kemudian bagaimana mengetahui mekanisme eksportasi ke negara lain begitu, Bu Herma. Nah itu yang kurang minim dari Indonesia adalah ekosistem tadi. Yang bergerak ini kan swasta-swasta nih seperti Pak Handito, saya. Tapi kok pemerintah sendiri kan setiap kementerian itu kayak bekerja sendiri gitu kan. Di Kementerian Perdagangan dia juga ngurusin ekspor kan. Di perindustrian ada ekspor, di UMKM ada ekspor. Jadi tidak tidak terjahit dengan secara maksimal. Misalnya membuat pelatihan dari berapa sisi gitu kan. Nah itu yang bisa harusnya ada tempat yang memang kita diundang semua ya usernya baik seperti Pak Handito itu untuk memberikan masukan kepada negara bagaimana sih untuk melakukan ekspor karena G2G-nya itu kan juga harus penting gitu kan. Produk apa yang mampu diterima oleh negara-negara itu termasuk kualitas dari produk itu. Jadi pemerintah memang secara kalau untuk ekspor masih minim ya untuk ekosistemnya ya. Baik, itu sih. kerjasama G2G ini yang kita akan coba lihat seperti apa nanti Pak Handito juga mungkin bisa menjelaskan di segmen berikutnya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar Bu Herma dan juga Pak Handito. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih strategi pemerintah tentunya dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tarif resiprokal, khususnya untuk bisa bagaimana mendorong lagi kinerja ekspor Indonesia. Ya, yang pertama ada intensifikasi perundingan dan diplomasi dengan Amerika Serikat. Kemudian meningkatkan diplomasi perdagangan regional dan juga multilateral. Ada juga perluasan pasar ekspor, penataan kebijakan perdagangan, kemudian pengamanan pasar dalam negeri, optimalisasi kelembagaan dan instrumen pengamanan perdagangan, serta pemberdayaan UMKM ekspor. Ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah menghadapi kebijakan tarif resiprokal. Jadi UMKM akan coba didorong lagi untuk bisa menjadi salah satu penopang ekspor Indonesia di tengah kita tahu restriksi perdagangan yang dilakukan oleh sejumlah negara terkait dengan perang tarif yang digaungkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir ini, meskipun sudah ada kesepakatan tarif begitu dengan negara lain termasuk Indonesia sekitar 19%. Dan berikutnya strategi penguatan daya saing. Nah ini kita akan lihat apa saja untuk bagaimana pengembangan UMKM yang berbasis ekspor itu, pengembangan produk ekspor UMKM, kemudian ada pengembangan pelaku UMKM ekspor, ada juga pengembangan pasar ekspor UMKM. Jadi untuk ekspornya, kemudian juga pelakunya, produk dan juga marketnya yang akan coba kita kolaborasikan begitu, dan sehingga akan bersinergi begitu untuk bisa mendukung ekspor UMKM Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Handito Jono, kemudian juga Ibu Hermawati Setiorini. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu Pak Handito, bagaimana juga dengan tantangan yang sudah diberikan oleh Ibu Herma begitu, bahwa UMKM ini juga perlu dibangun dan perlu keterlibatan lebih jauh lagi, lebih intens lagi begitu untuk dari sisi pemerintah begitu Pak Handito. Iya, tadi ada istilah bagus G2G yang harus juga dikembangkan ya. Sebenarnya kalau pemerintah, ini kan ada program UMKM bisa ekspor dari pemerintah ya, dari Kementerian Perdagangan, yang singkatan dari UMKM berani inovasi, siap adaptasi. Dan kami sebagai bagian dari pendukung program ini melakukan ya masing-masing. Berani inovasi, kita dorong tuh UMKM-nya supaya bisa bikin produk baru, inovasi kemasan baru, cara-cara bisnis yang baru, dan harus siap adaptasi. Mereka perlu kemudian kalau konsumennya minta begini-begini ya harus siap gitu. Ini contoh ya. Sekarang ini di belakang saya ini lagi ada hampir 200 orang latihan real. Jadi nggak cuma teori. Satu-satu mereka harus melakukan simulasi business matching. Nah, apa yang kita harapkan dari situ? Loh, dari sana kemudian mereka bisa mempraktekkan. Kami sudah dampingi berbulan-bulan, produknya sudah menjadi jauh lebih baik, kemasannya jauh lebih baik, yang nggak punya kartu nama jadi punya kartu nama, mereka peragakan punya kartu nama, yang nggak punya brosur jadi punya brosur, bahkan mereka bikin video-video promosi. Nah ini kan menunjukkan ada kemajuan luar biasa, tapi kan harus dibiasakan juga. Nanti kalau ketemu bayar luar negeri gimana kan gitu. Ini contoh nih, kalau ini G2G-nya kemudian jalan. Ini beberapa minggu yang akan datang kita lagi mau masuk ke pasar Timor Leste misalkan. Ya sederhana aja. Dan pemerintah, Kementerian Perdagangan, beberapa waktu yang lalu kita bikin pertemuan dengan Menteri Perdagangan Timor Leste di Kementerian Perdagangan ini dukungan kembali dari pemerintah. Nah itu antusiasmenya banyak banget gitu. Nah ini yang kita perlu temani, kolaborasi lah, total football istilah saya. Dan sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik, banyak yang bisa gitu. Nah khusus untuk yang G2G tadi, sebenarnya kita sekarang, apalagi untuk UMKM, kita perlu menggarap beberapa pasar. Memang ini ditrigger oleh Amerika. Saya rasa kita perlu menggarap pasar Amerika. Eropa yang sekarang sudah makin terbuka harus digarap. Tetapi juga negara-negara ASEAN ini. Sederhana contoh Timor Leste, Malaysia, Thailand, ini pasar-pasar yang buat UMKM sangat mungkin. Saya yakin sih selama ini, karena kalau sekolah ekspor sendiri, karena dari dulu punya hubungan baik, yang ikut meresmikan Dirjen Bea Cukai soalnya ya, dan Menteri Koperasi UKM waktu itu bersama Menteri Perdagangan. Nah ini kita selalu kolaborasi, tetapi apa yang harus ke depan, yang kalau total football kan harus maunya besar. Nah, saya rasa sudah waktunya kita dorong, kita bersama-sama pemerintah membangun pusat-pusat pengembangan distribusi di luar negeri. Kalau dilakukan oleh perusahaan sendiri-sendiri nggak mungkin. Perusahaan besar bisa. Kan perusahaan besar Indonesia sudah ada yang punya gudang, punya pabrik bahkan di luar negeri. Itu contoh bagus. Tetapi ini kalau mau total football ini perlu dilakukan oleh UMKM. Kalau sendiri nggak mungkin. Nah, fasilitasi dari negara bisa dilakukan, boleh nggak? Menurut saya boleh, apalagi Pak Presiden Prabowo melalui program yang
Kemudian ada kata-kata bagus yang saya kutip waktu di Rusia, the greatest good for the greatest many. Kita berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya, itu artinya UMKM kan gitu. Nah ini kita perlu bangun ini pusat-pusat distribusi di luar negeri sehingga produk-produk UMKM kita bisa kirim. Contoh, saya barusan pulang dari Taiwan. Taruh aja di Taipei sana, ada gudang di sana, di Hong Kong, di Timor Leste kita buka ini gudang di sana. Ini barang-barang UMKM itu udah ada di sana gitu. Nggak kalau ada order baru dikirim, terlalu mahal ongkosnya gitu. Nah ini kita perlu kolaborasi bersama-sama gitu. Oke, nah Bu Herma, lantas kalau kita lihat dengan beberapa tadi sudah ada inisiasi yang cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat bentuk pelatihan seperti apa sih yang masih diharapkan oleh pelaku UMKM apabila ingin menembus pasar ekspor begitu kan? Kita tahu juga banyak persyaratan. Kemudian adakah sertifikasi juga yang harus dimiliki Bu Herma sejauh ini? Ya, yang pertama pasti produknya ya, kualitas dari produk itu. Karena negara yang dituju itu pasti kan dia punya standar. Nah itu juga minim nih, kalau misalnya makanan minuman kadang standar makanan sehat, terus BPOM-nya gimana, sertifikasi halalnya bagaimana. Mungkin beberapa negara nggak membutuhkan sertifikasi halal, tapi itu menjadi daya jual juga menjadi bagus. Itu yang pertama kan. Tapi juga hal misalnya dari kemasan itu sendiri, itu termasuk dalam kualitas. Terus nanti dalam hal misalnya bagaimana dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan ekspor. Nah itu mereka minim sekali. Makanya seperti Pak Handito ini penting sekali nih beliau ini untuk mengedukasi pelaku UMKM. Dan saya surprise juga beliau membuat acara di Banyumas ini. Malah saya tertarik nih nanti para pelaku UMKM khususnya para petani yang sebenarnya banyak sekali yang diekspor keluarkan Pak untuk kopinya itu yang kita memang kayaknya selalu tertekan, apalagi kan ini ada tarif Trump yang membuat mereka harganya dengan alasan itu para trader itu menekan harga lagi. Nah itu yang menjadi keprihatinan kita. Jadi sebenarnya yaitu kualitas barang, terus dokumen, terus persyaratan apa yang untuk mereka ekspor. Nah harusnya pemerintah juga untuk pelaku usaha mikro itu ada benefit lah yang harus diberikan kepada pemerintah, apa yang mungkin bisa dipangkas gitu loh dari ongkos-ongkos itu untuk menuju ekspor, misalnya pajak apa yang harus dikurangin karena mereka kan posisinya masih mikro ya. Nah itu mungkin harus ada reward dari pemerintah. Menurut saya itu sih. Ya, tapi dari teman-teman anggota Aku Mandiri begitu, kalau tidak salah ada 500.000 anggota begitu yang ada di Indonesia. Anda melihat upaya-upaya apa saja yang mungkin secara mandiri begitu sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan dari sisi kualitas produk, kemasan, kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang diinginkan begitu untuk saat kita melakukan ekspor begitu Bu Herma. Nah sayangnya untuk pelaku usaha yang mikro dibutuhkan itu, tapi yang sudah melakukan ekspor seperti mebel gitu kan. Sendal itu yang kita dari pelaku usaha mikro kecilnya itu dia tidak ada masalah karena mereka sudah tahu kan justru negara itu kalau mau meningkatkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ini yang mikro nih perlu didorong untuk ke situ. Nah itu yang butuh sekali perhatian, tapi kalau untuk yang sudah berjalan sebenarnya tidak masalah, hanya ada pertimbangan masalah harga ya. Untuk yang ke Amerika itu memang mereka harus ada khususnya mebel ya. Mebel itu mereka harus ada penyesuaian harga. Tapi untuk yang negara lain kita masih aman ya. Cuman dengan kondisi setelah COVID itu nggak sebesar dulu untuk melakukan ekspor. Nah harus ditambahkan dengan pelaku usaha mikro yang dia bergerak ekspor. Itu saya berharap itu. Oke, nah itu dia. Lantas kolaborasi seperti apa yang diharapkan dan apakah Anda melihat juga nanti bahwa UMKM bisa menjadi salah satu penopang eksportasi Indonesia? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Handito, Bu Herma. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiarini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, kemudian Pak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Dan menyikapi beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan Bu Herma, lantas kalau kita bicara mengenai mekanisme
pelatihan itu kalau idealnya pendampingan itu dilakukan berapa kali, sebulan, seminggu atau seperti apa sehingga mereka benar-benar mahir kemudian pengetahuannya bertambah begitu untuk memenuhi standar ekspor Indonesia begitu untuk produk UMKM khususnya mikro dan juga menengah begitu. Sebenarnya pendampingan tuh nggak ada batasan ya. Yang sudah ekspor pun mereka juga harus butuh pendampingan. Cuman yang khusus adalah yang belum melakukan ekspor dan mulai ekspor. Itu butuh sekali pendampingan. Karena kan kadang kualitas Indonesia itu, UMKM di Indonesia itu khususnya di masalah kualitas dan kontinunya. Itu yang kadang mereka agak susah gitu. Mereka harusnya misalnya nih, begitu barang dikirim ternyata volumenya bertambah, mereka harus ada beberapa UMKM yang bisa digandeng untuk bisa memenuhi volume itu. Nah kayak gitu kan memang harus didampingi juga gitu, nggak bisa mereka dilempar akhirnya nanti nggak bisa terkirim gitu. Itu yang sepertinya harus diwaspadai gitu. Itu sih Mas. Jadi memang butuh sekali pemerintah untuk turun dalam hal pelaku usaha yang mau ekspor dan sudah mulai ekspor. Itu nggak bisa dilepas begitu saja sampai mereka nanti bisa stabil ya. Nah nanti ada kelas tersendiri nih kalau sudah mereka ekspor, itu kelasnya ada tersendiri untuk peningkatan pengembangannya. Harusnya begitu. Baik. Nah Pak Handito, kalau kita bicara mengenai mekanisme dari Sekolah Ekspor Nasional begitu, pola pelatihan, pendidikan, pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMKM, ini apakah sudah memiliki tadi sistematiskah, kemudian ekosistem yang sudah terbentukkah begitu untuk bagaimana pembelajaran dari nol hingga sampai menjadi UMKM eksportir begitu nih Pak Handito? Iya, memang pendampingan dan pelatihan ini harus konsisten dan ini ya mau berpikirnya agak panjang. Tidak hanya di kelas gitu ya, tetapi kita datang juga di UMKM-nya gitu. Mereka juga ada yang bikin kelompok-kelompok. Kemarin saya sempat ikuti ngobrol itu ya, lesehan dengan UMKM mau ekspor di salah satu gerainya mereka kumpul gitu. Nah ini kedekatan heart to heart ini jalan gitu. Nah hal-hal begini saya rasa kita perlu lakukan gitu ya. Memang kesempatan seringkali tidak terlalu banyak gitu, tapi kalau kita bisa lakukan ini dan ini saya rasa pemerintah bisa dukung yang beginian ya, pemerintah support kita semuanya. Nah, tetapi tadi ada hal yang juga disebut oleh Bu Herma soal kualitas gitu. Saya rasa ini memang perlu juga kita melakukan pendekatan ke sana. Contohnya untuk produk-produk yang ekspor makanan. Saya sendiri kebetulan pengurus GAPMI. Di GAPMI kita dorong ini melakukan pendampingan biar yang perusahaan-perusahaan yang besar itu kemudian mau membantu yang kecil gitu, sehingga soal keamanan pangan, soal teknologi pangan itu terbantu. Nah ini asosiasi menjadi hal yang penting di gabungan perusahaan ekspor Indonesia juga dari yang besar membantu yang kecil. Nah ini perlu di total football itu ke sana ya. Tetapi juga jangan lupa kan namanya ekspor kan ke luar negeri. Kita harus ciptakan pasar juga di luar negeri. Kita ciptakan mitra di luar negerinya. Siapa mitranya? Nah ini contoh ini jadi real. Ini barusan tadi saya conference dengan teman-teman Kadin NTT. Kita menyiapkan ada pelatihan. Kebetulan sekolah ekspor diminta buka di Timor Leste gitu ya. Ada di beberapa negara lain. Nah nanti pada saat buka ada sekolah pangan juga ada di sana. Kita langsung bikin pelatihan di sana untuk ratusan teman-teman NTT. Kalau dipikir-pikir nggak apa-apa kan kita memberi pelatihan kan oke ya gitu, tapi sekaligus menciptakan mitra gitu. UMKM ketemu UMKM gitu. Seringkali kalau UMKM ketemu yang besar kan nggak seimbang gitu ya. Tetapi UMKM ketemu UMKM. Nah ini kita perlu, ini yang begini kita perlu kolaborasi juga. Total Football di sini membutuhkan dukungan dari Kementerian Luar Negeri juga. Selama ini sih Kementerian Luar Negeri support kami. Sering kali sekolah ekspor diminta juga bikin pelatihan di sana sini dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri di luar negeri ya. Nah ini yang saya sebut dengan Total Football. Kementerian Perdagangan udah bergerak, Kementerian Perindustrian udah bergerak, Kementerian Luar Negeri udah bergerak, Kadin, asosiasi udah bergerak, kami sekolah ekspor juga ikut bersama-sama. Nah, orkestrasi ini yang saya rasa perlu kita satukan gitu. Kami udah berkali-kali meeting saya dengan Kementerian Perdagangan dan saya yakin Pak Menteri punya konsep yang sama gitu. Nah, tapi kita mau dukung semuanya, termasuk juga asosiasi UMKM, Bu Herma dan kemudian teman-teman, ayo kita gabung semuanya. Ini saatnya sesuai dengan pesan Pak Presiden, the greatest good for the greatest many. Ayolah, ini rakyat harus dihidupkan, ekonomi rakyat harus dihidupkan, termasuk untuk ekspor dan pasti bisa kalau kita bersatu. Oke. Nah,
Bu Herma, lantas kesiapan dari teman-teman pelaku UMKM sendiri begitu seperti apa? Mengingat ini kan memang akan menjadi concern sepertinya ke depan begitu kalau kita cermati bahwa UMKM akan menjadi penopang eksportasi Indonesia. Nah, Anda melihat kansnya, potensinya ke depan dari pelakunya sendiri begitu. Seperti Anda sampaikan tadi kan dari sisi produk, kemudian juga ada pelaku dan pasar nih yang dari pemerintah juga akan fokus begitu di sana, Bu Herma. Ya, sebenarnya kalau pelaku usaha mikro kecil itu sebenarnya semuanya siap ya. Tinggal mereka harus dikasih tahu bagaimana produk yang layak untuk diekspor gitu. Kalau siap pasti mereka siap, asal ada edukasi. Justru sekarang negara harus copy paste kegiatannya Pak Andito ini. Karena ini jujur saya mendengar aja, duh luar biasa. Seandainya nih negara support bikin kelas itu di seluruh kabupaten kota. Termasuk misalnya tidak hanya ekspor nih tentang produk, tapi jangan yang mahal gitu loh, jangan berbayar karena UMKM ini dengan kondisi kita mau ekspor saja untuk menguasai daya beli masyarakat di lokal aja domestik susah dengan masuknya barang import yang masuk ke Indonesia yang luar biasa, daya beli masyarakatnya turun, itu mempengaruhi sekali. Kita mau ekspor gimana untuk di domestik aja susah sekali. Nah, pemikiran itulah yang bisa dirubah untuk dilarikan ke ekspor. Kalau kamu di sini nggak bisa karena mereka mengambil produk dari luar yang murah itu, ya coba kita dibantu menaikkan tingkat ekonominya dengan dibuat ekspor apa saja. Nah, lalu tuh dibikin kelas-kelasnya nih, misalnya makanan minuman yang bisa apa, tekstilnya apa, kan government pemerintah yang tahu nih negara ini butuhnya tekstil, negara ini baru tuh kerjasama tadi Bapak Andito bilang seluruh kementerian dijahit ya Pak ya. Jadi supaya nanti bisa bergerak membantu pelaku usaha mikro kecil. Kalau yang menengah besar itu udah deh mereka bisa bergerak sendiri. Tapi yang mikro kecil itu yang kayaknya justru harus disupport pemerintah. Apalagi dengan tarif Trump ini sangat mengganggu sekali pelaku usaha mikro ya. Jadi itu. Baik itu dia. Memang yang diharapkan lagi bagaimana dukungan bentuk kehadiran pemerintah begitu untuk membantu sektor mikro khususnya untuk bisa naik kelas lagi dari tidak hanya untuk memasarkan produk di Indonesia tapi juga bisa sampai produknya ke luar negeri dengan tentunya memenuhi standar klasifikasi kebutuhan ataupun ya di negara masing-masing yang akan menjadi tujuan ekspor produk UMKM Indonesia. Baik, Pak Andito, Bu Herma, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Herma, Pak Andito. Terima kasih semuanya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tantangan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, di tengah klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% yang cukup kuat ini, penerimaan negara dari sisi pajak justru menunjukkan tren penurunan. Tercatat realisasi PPN dan PPNBM pada semester 1 tahun 2025 mencapai 267,3 triliun rupiah atau turun sekitar 20% secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025. Namun di tengah klaim pertumbuhan yang cukup kuat ini, penerimaan negara dari sisi pajak justru menunjukkan tren penurunan. Ekonom senior Indef M. Fadil Hasan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, terutama dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Tercatat realisasi PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 mencapai 267,3 triliun rupiah, turun sekitar 20% secara tahunan dibandingkan realisasi pada semester 1 2024 yang sebesar 332,9 triliun rupiah. Meskipun secara bruto penerimaan pajak tumbuh tipis sebesar 2,3% di semester 1 2025, namun penerimaan neto justru mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 7%. Indef mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan data ekonomi dan perpajakan kepada publik. Fadil juga menekankan pentingnya evaluasi metodologi perhitungan baik untuk PDB maupun penerimaan negara. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tantangan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Center for Indonesia Tax Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ruben. Dan tadi sudah disampaikan data begitu bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 kita masih bisa tumbuh di atas 5% begitu. Tapi dari sisi penerimaan pajak ini justru ada mengalami penurunan begitu atau tidak sesuai dengan target. Review dari CITA terlebih dahulu, seperti apa sih dari sisi kinerja kualitas dari penerimaan pajak Indonesia begitu di sepanjang semester 1 tahun ini Pak? Ya, kalau kita bicara semester 1, terlebih dahulu saya masuk ke kuartal pertama dulu ya. Oke. Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Januari sampai bulan Maret 2005 itu masih mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan sebesar 7% ya, berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan. Tetapi memasuki semester 1 itu sudah mengalami penurunan ya dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Kalau dilihat dua angka ini yang bisa dijelaskan adalah pada saat semester 1 2025 masih terjadi peningkatan penerimaan pajak karena adanya pembayaran PPh orang pribadi yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025 ya. Kemungkinan terjadi penurunan sepanjang April sampai dengan Juni 2026 kalau dilihat dari rilis Menteri Keuangan yang penerimaan bruto masih naik tapi netonya mengalami penurunan. Neto kan berarti penerimaan pajak dikurangi dengan restitusi ya, kelebihan pembayaran pajak. Berarti ada cukup besar restitusi yang diminta oleh wajib pajak yang biasanya itu pemeriksaan atas permohonan restitusi itu akan berakhir pada sekitar bulan April ya, April hingga Juni gitu, harus diselesaikan oleh otoritas pajak. Jadi yang kita bisa lihat adalah kalau dari penerimaan bruto masih naik tapi neto mengalami penurunan, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan penerimaan bruto dari transaksi harian atau transaksi konsumsi atau investasi masih mengalami peningkatan, tapi secara neto turun karena adanya restitusi yang cukup besar terjadi di pada kisaran bulan April hingga Juni 2006 atas permintaan wajib pajak yang mengalami lebih bayar ya. Demikian kira-kira kalau saya membaca data dari yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Baik, tapi kalau Anda melihat triggernya lebih dipicu karena apa nih? Kalau Anda melihat dari sisi mulai ada penurunan untuk penerimaan pajak gitu, bagaimana dengan core tax system begitu? Apakah memang dari sisi masyarakat begitu wajib pajaknya juga sudah mulai oke begitu dalam artian mereka sebagai wajib pajak sudah menunaikan kewajiban mereka atau bagaimana nih Pak? Jadi memang data, kalau kita membandingkan data, terlebih dahulu kita membandingkan data dari BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih kisaran 5% ya. Ya. Tapi tapi penerimaan pajak mengalami penurunan. Ini memang anomali ya. Biasanya kan setiap pertumbuhan GDP akan juga menyumbang pertumbuhan kenaikan pendapatan ya. Baik. Yang dikenal dengan istilahnya itu adalah tax buoyancy ratio ya. Jadi kalau misalnya 1% terjadi kenaikan GDP sebesar 1%, kalau buoyancy-nya satu kali dia maka akan mengakibatkan tax ratio juga 1 kali ya. Oke. Tapi kalau yang terjadi ini sekarang kan agak anomali ya. Nggak pernah terjadi nih kenaikan terjadi, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan tapi penerimaan pajak mengalami penurunan. Cuma kita kan harus melihat kedua data yang dirilis oleh otoritas ini sebagai data yang valid ya. Ya. Kalau kedua data itu valid, penerimaan pertumbuhan GDP yang diumumkan BPS valid dan penerimaan pajak yang menurut otoritas pajak mengalami penurunan, berarti kemungkinan adalah
tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, gitu kan? Oke. Karena pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, masa penerimaan pajak malah mengalami penurunan kan gitu. Penyebabnya kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan. Penurunan tingkat kepatuhan bisa terjadi berbagai faktor ya. Oke. Bisa juga faktornya yang menyumbang adalah kesulitan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakannya itu. Yang salah satu hal yang memfasilitasi wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya kan secara signifikan disalurkan melalui Cortex ya. Oke. Jadi tapi kalau kita lihat, kalau kita mau masuk ke Cortex, apakah masih banyak kendala yang terjadi? Memang kalau dibandingkan dengan di bulan Januari ketika otoritas pajak mulai merilis secara berkala isu-isu yang kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak terhadap penggunaan Cortex, memang listnya makin sedikit ya. Dari awalnya ada list sekitar 26 poin yang mengalami kendala dalam Cortex, semakin hari semakin minimal ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa wajib pajak masih tetap mengalami kendala ya, baik itu mungkin pada saat deadline penyampaian SPT, mengalami kesulitan mengupload dan berbagai hal ya. Jadi kita sih melihat bahwa mungkin ada juga kontribusi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Cortex ini yang berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak ya. Demikian Pak Pras. Dalam artian sistemnya belum begitu sempurna begitu sehingga pada saat wajib pajak ingin memenuhi kewajiban mereka justru terkendala dengan sistem begitu, Pak Ruben? Iya, tapi kendala kalau yang kami amati di lapangan kendala tetap masih ada, tapi tidak sesignifikan pada saat awal-awal peluncuran ya di bulan Januari ya. Terutama kendalanya itu terjadi mungkin pada saat deadline penyampaian SPT ya, bisa jadi berbarengan orang wajib pajak secara berbarengan mengakses Cortex. Mungkin juga kapasitas servernya yang belum memadai untuk bisa menerima akses secara serentak, gitu ya. Kemudian penggunaan Cortex itu sendiri mungkin yang para wajib pajak masih mengalami kesulitan untuk memahami fitur-fiturnya, yang tentu saja diharapkan sosialisasi penggunaan Cortex sebaiknya tetap secara berkala dilakukan oleh otoritas pajak ya. Itu yang kita lihat pada periode ini mungkin sosialisasinya tidak semasif pada saat awal diluncurkannya Cortex ya. Pak Ruben, menarik. Tapi kalau bisa dikatakan berarti sebenarnya tingkat kepatuhan ada. Tapi pada saat mereka ingin menunaikan kepatuhannya sebagai wajib pajak, ada kendala pada saat mungkin pengisian data-data dan lain sebagainya begitu Pak Ruben? Iya, karena tadi saya sampaikan dalam catatan kami tidak pernah tax buoyancy ratio itu selalu positif, dalam arti setiap kenaikan pertumbuhan GDP diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Ya kan? Kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi naik tapi penerimaan pajak turun. Betul. Tapi kan kita harus menganggap kedua data ini sebagai data yang valid yang diterbitkan otoritas pemerintah. Berarti kita wajib pajak yang kurang terjadi penurunan tingkat kepatuhan. Jadi tingkat kepatuhannya itu bisa jadi terkendala sistem, ya kan? Cuma kalau yang lalu-lalu tidak pernah terjadi seperti ini, kemudian dihubungkannya baru ada munculnya sistem, ya bisa jadi itu berkontribusi. Walaupun kalau untuk mengambil kesimpulan bahwa itu ada kausalitasnya, saya nggak bisa bilang itu
kita perlu melihat lebih dalam bahwa itu berkorelasi langsung ya. Iya, iya. Cuma kalau kita hubungkan dua kejadian ini, sistem yang baru diluncurkan, pertumbuhan ekonomi naik tapi penerimaan turun, secara teoritis maka yang bisa disimpulkan adalah tingkat kepatuhan yang Oke. wajib pajak yang turun gitu. Oke, nah selama proses berlangsung begitu untuk kita bisa memenuhi kepatuhan kita sebagai wajib pajak begitu menggunakan Cortex System, apakah nanti lambat laun juga akan terdata lagi penerimaan negara kita dari sisi pajak akan bertambah begitu Pak Ruben? Mestinya begitu ya, terutama sejak diperkenalkannya cara penerimaan atau pembayaran pajak dengan mekanisme deposit ya. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran deposit terlebih dahulu nih Oke. ke kantor pajak, walaupun misalnya wajib pajak belum menghitung secara pasti jumlah pajak yang terhutang. Tapi itu kan uang deposit itu belum serta-merta dapat diakui sebagai penerimaan negara nih itu kan harus dialokasikan pada akhirnya ke jenis penerimaan pajak mana gitu loh. Wow. Bisa terjadi ada jeda waktu antara uang yang dibayarkan wajib pajak dengan pengalokasian uang tersebut ke jenis pajak mana seharusnya yang dibayarkan. Jadi bisa terjadi ada lag ya. Waktu antara uang itu diterima dengan pengakuan penerimaan pajak itu sendiri oleh otoritas pajak. Iya, menarik ya terkait dengan insight begitu terkait dengan adanya anomali tadi, kemudian Ya. kita kaitkan dengan sistem baru begitu ya untuk sisi penerimaan pajak. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti apa optimisme Anda melihat target realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2025 ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Ruben. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2025 ini. Jadi ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama untuk penerimaan pajak di semester 1 2025. Kalau kita sandingkan juga ini seperti apa sih di tahun 2024. 831,3 triliun. Kemudian dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 ini sudah mencapai 1.208,8 triliun untuk penerimaan pajak. Jadi ada kontribusi terhadap penerimaan negara sekitar 69,2% penerimaan pajak 831,3 triliun dengan total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025. Jadi ada kontribusinya hampir 70% nih untuk penerimaan pajak kita terhadap total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025 ini. Dan selanjutnya untuk penerimaan pajak berdasarkan jenisnya ini apa saja bisa Anda saksikan juga. Ada PPh migas, kemudian PPh non-migas, PPN dan PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Memang non-migas ini masih menempati yang tertinggi sekitar 470,9 triliun, menyusul ada PPN dan juga PPNBM. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Baik. Pak Ruben, dengan beberapa data dan juga informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik. Kalau kita lihat dengan anomali yang terjadi, Anda menyebutkan pertumbuhan ekonomi biasanya seirama dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak begitu ya Pak Ruben, dan anomali kali ini terjadi. Tapi meskipun kita mencoba mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah Anda sampaikan, Anda melihat begitu bahwa tingkat kepatuhan begitu, adanya kendala terkait dengan Cortex System ini memang menjadi satu hal yang perlu mungkin menjadi insight baru juga untuk melihat bagaimana anomali yang terjadi dari sisi pertumbuhan ekonomi 5,12%, tapi penerimaan pajak menurun. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan? Apakah ini akan menjadi tantangan yang seiring sejalan juga akan terselesaikan, dalam artian prosesnya terus diperbaiki sehingga penerimaan pajak akan normal kembali begitu Pak Ruben? Iya, jadi tentu saja ini akan menjadi tantangan karena apa? Karena penerimaan pajak secara signifikan sebenarnya bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Oke. Jadi penerimaan pajak itu kan bisa dikolek dari penyetoran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua sebagai hasil dari penegakan hukum oleh otoritas. Penegakan hukum bisa dalam bentuk pemeriksaan atau penyidikan ya.
penerimaan pajak selama ini memang ditopang oleh kepatuhan wajib pajak, membayarkan wajib pajaknya secara self assessment sejak diluncurkannya sistem self assessment, wajib pajak menghitung sendiri. Oke. Gitu. Otoritas juga tidak mungkin melakukan penegakan hukum yang secara masif terhadap wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan sendirinya tentu akan berdampak kepada penerimaan negara. Oke. Karena penurunan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu secara teoritis disarankan tidak dengan upaya penegakan hukum yang masif, karena upaya penegakan hukum yang masif justru akan lebih kontraproduktif terhadap naiknya tingkat kepatuhan itu sendiri. Oke. Nah, Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka otoritas pajak harus mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mempermudah baik itu dengan cara sosialisasi secara masif kepada wajib pajak, dari sisi infrastrukturnya, dilakukan terus-menerus perbaikan sehingga wajib pajak juga mengalami nyaman untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. iya, oke. Ya. Baik. Jadi seperti itu, Pak Oke, Pras. nah Pak Ruben, kalau Anda melihat bukan target dari sisi penerimaan pajak kita di tahun ini, sementara tahun ini kan baru 38% dan di semester 1 begitu, 831,27 triliun. Sementara targetnya ada sekitar 2.189,2 triliun. Anda melihat potensinya akankah bisa terkejar begitu di semester 2 ini atau masih ada tantangan tadi Iya. dari sisi core tax system ataupun mungkin bagaimana pola kita untuk bisa memenuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak begitu Pak? Kalau dari hitungan matematis dulu ya, kalau Ya. dari hitungan matematis kan sepanjang semester pertama ini sudah terkontraksi sebesar 7%. Oke. Sementara pemerintah sendiri menargetkan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2005 sekitar 13%. Ya. Pemerintah juga pada saat rilis penerimaan semester pertama menyampaikan dengan prognosa seperti saat ini sampai 2000 semester pertama tahun 2025, mereka otoritas memperkirakan bahwa target akan dicapai 94,9 atau 5%. Oke. Seperti itu kan. Angka itu menjadi masuk akal secara matematis karena tadi 7%-nya kan udah hilang. Pertumbuhan malah turun kan 7% sepanjang semester 1 kan. Iya. Jadi yang diharapkan memang mengejar semester kedua ini 6% dari 6% dibandingkan dengan semester kedua yang lalu kan. 13 kurangin 7 itulah yang kira-kira angka yang diperkirakan pemerintah pada kisaran 94 sampai 95% dari target yang sudah dicanangkan di dalam RAPBN. Oke. Secara matematis itu menjadi memungkinkan, kan begitu. Namun kalau kita masuk ke realitanya, memang sepanjang bulan Juli sampai Desember ini kan mestinya kan tidak ada lagi momen-momen penerimaan pajak yang sifatnya signifikan ya. Seperti Oke. kalau di Maret kan ada bayar SPT segala macam kan. Baik. Jadi kalau realitasnya memang merupakan tantangan ya untuk mencapai 95% yang ditargetkan, yang dari target tadi. Kalau untuk kalau melihat realitasnya, tapi kalau melihat hitung-hitungan matematisnya, ya masih masuk akal. Oke, Pak Ruben, terakhir Anda melihat bagaimana dengan pos-pos lagi penerimaan pajak kita yang bisa digenjot mungkin untuk di semester kedua ini? Ya, pemerintah kan juga sudah yang kita lihat kan sampai dengan bulan Agustus ini pemerintah berusaha melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ya. Ekstensifikasi dengan cara memperkenalkan pemungutan pajak penghasilan melalui PMSE ya, pedagang melalui sistem elektronik. Yang kedua, intensifikasi yaitu dengan cara meningkatkan tarif pajak di
perdagangan kripto yang menjadi sekitar 2% ya. Memang kalau seperti menyambung ke pembicaraan saya tadi sebelumnya, kalau untuk mencapai 95% itu mau nggak mau memang agak sulit kalau cuma menerima agak sulit kalau otoritas hanya doing business as usual. Memang harus melakukan ekstensifikasi maupun maupun intensifikasi berupa kenaikan tarif. Baik, Pak Ruben. Berarti effort kuat harus dilakukan pemerintah begitu ya, untuk di semester kedua tahun ini untuk bisa mengejar target 95% untuk penerimaan pajak kita di tahun 2025 ini. Pak Ruben, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan insight yang tadi sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Ruben. Terima kasih Pak Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.